Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Putinu dalam channel BioYes. Oke, kali ini yang akan kita bicarakan adalah salah satu dari kelompok protista, yaitu protozoa. Ya, what is protozoa? Oke, ada yang sudah tahu ya apa itu protozoa? Oke, let's talk about protozoa. Nah, ini dia nih ciri-ciri dari protozoa. Yang pertama, tubuhnya ada yang uniseluler, tapi ada juga yang multiseluler. Namun ukurannya sangat kecil sehingga mereka semua masih dalam kelompok mikroskopis. Ya. Kemudian mereka sudah bisa mempunyai membran inti atau termasuk dalam sel eukariotik. Kemudian punya alat gerak yang berupa flagel, silia, dan juga rhizopoda. Cara hidupnya ada heterotrof, kemudian tempat hidupnya atau habitatnya adalah di tempat yang basah yang kaya bahan organik. Pada umumnya, protozoa berkembang biak dengan membelah diri. Nah, protozoa bisa dibedakan menjadi 3 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, rhizopoda atau sarcodina. Yang kedua, ciliata. Yang ketiga, flagellata atau masticophora. Dan yang keempat adalah sporozoa. Nah, itu gambarnya sudah ada. Kemudian let's talk one by one. Kita bicara dulu tentang rhizopoda. Rhizopoda itu adalah kelompok protozoa yang mempunyai alat gerak berupa kaki semu atau sering disebut dengan nama pseudopodia. Kemudian mempunyai ukuran yang sangat kecil, yaitu 200 sampai 300 mikron. Dan contoh yang paling ngetren di sini adalah amoeba. Oke, sudah pernah kenal ya dengan namanya amoeba. Kemudian mempunyai sitoplasma dan juga endoplasma. Pada beberapa rhizopoda di sini ada yang mempunyai cangkang, tetapi ada juga yang tidak mempunyai cangkang. Kemudian rhizopoda di sini mempunyai vakuola makanan dan juga mempunyai vakuola kontraktil. Reproduksinya dilakukan melalui cara aseksual atau pembelahan diri. Pernapasannya dengan cara difusi pada seluruh bagian tubuhnya, dan cara hidupnya ada yang bebas dan ada juga yang parasit. Oke. Kemudian yang kedua adalah ciliata. Ciliata di sini adalah anggota protozoa yang punya alat gerak berupa silia. Biasanya banyak hidup di air yang mengandung bahan organik. Dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu silia yang hanya pada sebagian selnya dan yang silianya tersebar rata di seluruh selnya. Kemudian perkembangbiakannya bisa secara aseksual maupun seksual. Ini contoh ngetren dari ciliata adalah Paramecium caudatum yang banyak sekali bisa kita temui pada air rendaman Jerani. Kemudian salah satu contoh lainnya dari ciliata adalah Paramecium ini tadi. Nah, di sini untuk Paramecium mempunyai vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan makanan, serta mempunyai vakuola yang berdenyut atau vakuola kontraktil yang berguna untuk mengeluarkan sisa makanan. Selain itu, untuk Paramecium mempunyai spesifikasi pada nukleusnya. Nukleusnya itu ada 2, yaitu ada nukleus yang kecil atau disebut dengan nama mikronukleus, dan ada juga
dan dia bisa menghasilkan spora. Kemudian perkembangbiakannya dapat dibagi menjadi 3 stadium, yaitu yang pertama sisogoni, yang kedua adalah sporogoni, yang ketiga adalah adalah daur hidup dari sporozoa. Untuk siklus hidup dari sporozoa, dalam hal ini Ibu munculkan adalah plasmodium, membutuhkan 2 inang. Dan salah satu inangnya adalah kita, manusia. Dan inang yang kedua adalah tubuh nyamuk Anopheles betina. Ingat ya, Anopheles betina. Nah, ini adalah tahap-tahap dan proses-proses bagaimana si plasmodium itu mengalami perkembangbiakan dengan melalui 2 inang. Yang pertama di dalam tubuh nyamuk Anopheles betina, jika dia itu menggigit manusia, maka dia akan mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Nah, bersama aliran darah, maka sporozoid itu akan menuju ke hati selama kurang lebih 3 hari. Sporozoid akan membelah menjadi 8 dan akhirnya menjadi 32 merozoid, kemudian keluar dari hati, dan kemudian bisa membentuk merozoid baru. Akibatnya sel hati banyak yang rusak karena serangan merozoid tadi. Kemudian gejala demam terjadi ketika merozoid melisiskan sel darah merah dalam jumlah yang banyak. Gejala demam terjadi ketika merozoid melisiskan sel darah merah ya. Kemudian jika darah merah si penderita tersebut digigit oleh nyamuk kembali atau tersijap oleh nyamuk kembali, maka penderita akan memindahkan makrogametosit dan mikrogametosit yang ada di dalam darahnya untuk ikut terhisap di tubuh nyamuk. Nah, akhirnya makrogametosit dan mikrogametosit akan berpindah ke tubuh nyamuk. Kemudian makrogametosit dan mikrogametosit itu akan membentuk ovum untuk makrogametositnya dan sperma untuk mikrogametositnya, dan terjadi fertilisasi pada dinding usus nyamuk. Sigot yang terbentuk kemudian akan menjadi ookinet dan akan menuju ke usus nyamuk. Kemudian ookinet ini akan terus berjalan ke atas, kemudian menjadi ookista dan sampai akhirnya berubah menjadi sporozoid lagi, sudah berada pada kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina. Dan kalau nyamuk Anopheles betina itu menggigit manusia yang lainnya lagi, maka akan menularkan penyakit tersebut. Demikian seterusnya. Oke guys, sekarang tibalah saatnya kita untuk melakukan kuis kecil ya. Oke, perhatikan kuis tersebut. Nah, hanya satu ini pertanyaannya, yaitu sebutkan pasangan nama protozoa dan penyakit yang ditimbulkannya pada manusia. Ya, ingat pada manusia. Nah, kemudian jawablah dengan menuliskan di kolom komentar YouTube dan nantikan nilai dari guru kalian. Oke? Ya, sudah sampai di penghujung. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye. Sampai ketemu lagi di POYS Channel. Assalamualaikum.